Kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama As-Sayyid Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hasan Ibn Ja'far As-Segaf, kemudian Al-Habib Abdullah Al-Habib Qasim, semoga selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Dan juga segenap para habaib yang luar biasa begitu banyak hadir di malam hari ini. Semoga para habaib semuanya diberikan kemudahan di dalam segala urusannya, diangkat segala kesulitannya. Wabil khusus tentunya para habaib yang selalu istiqamah mendukung, mendorong, mensupport daripada Majelis Nurul Mustafa. Kita doakan semoga hajat-hajatnya dimudahkan urusannya dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus tentunya sahibul makan, yaitu Bapak Haji Heri, yang semoga selalu digabulkan hajat-hajatnya, yang selalu istiqomah mengadakan acara di tempat yang kita cintai ini. Semoga niat-niatnya juga digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita saat ini berada di penghujung tahun 2023 Masehi. Dan insya Allah beberapa menit lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024 Masehi. Semoga tahun yang telah berlalu yang akan kita tinggalkan, semua dosa-dosa kita juga sudah diampuni semua oleh Allah. Dan tahun yang akan datang beberapa menit lagi kita akan masuki menjadi tahun yang penuh berkah, tahun yang penuh rahmah. Doa-doa yang belum digabulkan oleh Allah di tahun lalu, semoga tahun ini digabulkan semua oleh Allah, amin ya rabbal. Seorang sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Junadah, yang dikenal dengan Abu Dar Al-Ghifari, yang meninggal tahun 32 Hijriah, meriwayatkan hadis sebanyak 281 hadis, dulu pernah datang kepada Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Rasulullah, berikan saya resep, berikan saya nasihat, berikan saya petuah. Kalau saya lakukan resep ini, kalau saya lakukan nasihat dan petuah ini, saya akan menjadi orang beruntung, baik saat berada di Mekah atau di kampung saya yang namanya Kampung Ghifar. Karena beliau saat itu datang ke kota Mekah menemui Nabi, masuk Islam, lalu ingin kembali ke kampung halamannya yang disebut Ghifar, maka dikenal dengan Abu Dar Al-Ghifari. Ya Rasul, saya ingin pulang ke Ghifar, nasihat apa yang bisa saya pegang untuk selamat dunia wal akhirah, biar saya jadi orang beruntung baik di Mekah atau di Ghifar. Maka nasihat ini juga berlaku untuk kita. Siapa yang mau beruntung seperti yang dikatakan oleh Rasul untuk Abu Dar Al-Ghifari, maka lakukan nasihat ini. Malam ini seakan-akan kita bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya saat ini berada di Tanah Abang, saat ini saya berada di tahun atau di penghujung tahun 2023, saya sebentar lagi masuk di tahun baru 2024, sebentar lagi saya juga kembali ke tempat saya. Amalan apa ya Rasul yang Anda nasihatkan kepada saya, kalau saya lakukan saya akan beruntung, baik saat di majelis di Tanah Abang, saat berada di Majelis Nurul Mustafa, atau saat saya sudah pulang ke rumah saya sudah bubar dari Nurul Mustafa, saya sudah meninggalkan 2023 masuk 2024, apa yang saya lakukan biar dapat keberuntungan? Maka Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat yang sangat terkenal. Nasihat ini sudah kita ketahui semua. Apa nasihat Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bihulukin hasan.
3 amalan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lakukan saat di Nurul Mustafa kita dapat keberuntungan. Saat kita pulang ke rumah kita dapat keberuntungan. Saat kita berada di tahun 2023 kita bakal beruntung. Masuk tahun 2024 pun kita akan beruntung. Apa amalannya? Yang bertakwa dimanapun kamu berada. Saat berada di majelis Nurul Mustafa kita jadi orang bertakwa. Seperti saat ini kita bersolawat kepada Rasul, kita memuji menyanjung Nabi Muhammad. Tapi nanti setelah bubar dari Nurul Mustafa jangan juga berhenti bersolawat sama Nabi Muhammad. Kita pulang ke rumah kita, hiasi rumah kita dengan bersolawat kepada Rasul. Saat kita berada di dalam mobil juga bertakwa kepada Allah, bersolawat sama Rasul. Saat kita berada di motor kita juga jangan lupa jaga takwa kepada Allah, bersolawat sama Nabi Muhammad SAW. Kita di dalam Nurul Mustafa, di luar Nurul Mustafa sama, maka ini resep pertama sudah kita lakukan. Di sini bagaimana luar biasa, kita berdesak-desakan, bahkan mungkin ada satu dengan yang lain bersenggolan, dia tidak marah. Bahkan mungkin ada seseorang yang menyenggol kita, kita sedang tenang, kita tidak marah, tidak emosi. Ini jangan sampai takwa itu hanya ada di Nurul Mustafa. Di luar Nurul Mustafa hilang takwa kita kepada Allah. Jangan hanya iman di dalam majlis, jangan hanya iman berada di masjid, jangan hanya takwa hanya di musalla, tapi takwa kita ada di Nurul Mustafa. Takwa kita ada di masjid kita, takwa kita ada di musalla, takwa kita ada di rumah kita, takwa kita ada di jalanan, bahkan takwa kita ada di pasar kita. Saat kita berdagang di pasar Tanah Abang atau di pasar manapun, ketakwaan selalu ada pada kita. Ini cara untuk mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirah yang pertama. Insya Allah Allah jadikan kita semua orang yang bertakwa. Saat berada di majelis kita menjadi orang bertakwa, saat di rumah kita menjadi orang bertakwa, saat kita di jalan kita menjadi orang bertakwa, saat kita berada di toko dan pasar-pasar kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tempat ini kita tahu setiap harinya begitu banyak, ribuan, ratusan ribu lalu lalang orang yang berbagai macam kebutuhan mereka, yang berdagang, yang berjual dan sebagainya. Tapi alhamdulillah digunakan dalam beberapa waktu untuk kita isi dengan sholawat. Semoga adanya pertemuan kita di malam hari ini menjadi tambah berkah tempat ini. Amin ya rabbal. Yang kedua, wasiat dakwah yang kedua supaya kita beruntung, wadbi sayyi'ah al hasanah, ikuti keburukan kita dengan kebaikan. 2023 mungkin kita pernah melakukan kesalahan dan dosa. Ayo kita iringi tahun 2024 ini kita banyak beramal soleh. Insya Allah dengan amal soleh kesalahan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah. Salah itu wajar, dosa itu biasa, kemaksiatan itu hal yang lumrah. Tetapi yang tidak wajar dan tidak lumrah, kesalahan berjalan walaupun tahun sudah berganti. Oleh karena itu tahun berganti, semua dosa kita tinggalkan. Ayo kita isi tahun 2024 dengan amal soleh. Yang terakhir sebagai penutup, jangan lupa apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Seperti yang diajarkan oleh guru kita Al Habib Hasan Ibn Ja'far Segaf, Nurul Mustafa selalu mengajarkan akhlakul karimah. Jangan hanya mengejar ilmu. Maaf, di beberapa majelis ada di luar ahli sunnah ilmu tapi akhlak kurang. Ketahuilah yang bikin orang beruntung bukan ilmu. Kalau hanya ilmu membuat orang beruntung, syaitan adalah orang yang paling beruntung karena ilmunya banyak. Kalau memang ilmu yang membuat orang bahagia, iblis adalah orang yang paling berilmu. Ketahuilah yang membuat kita bahagia akhlakul karimah. Rasulullah mengajarkan kepada kita akhlak, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Semoga tahun ini betul-betul menjadi tahun yang penuh berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan, jazakallah khair kepada guru kita Habib Abdurrahman.